Saya senang di sini dah. Iya, enggak enak masuk aja dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa min sa'ir khalqihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah bil ismi wal maqam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi Wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu fi sabilillah bisayfil mujahadah bil hikmati wal kalam. Amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam barik alaihi wa ala alihi law anna rajulan shalla wa sawwa safana baina rukmi wal maqam thumma mata mubghidan li ahli baiti illa dakhalan nar. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para habaib, para alim ulama, para kiai, para jengan, para asatid, para tokoh agama, juga tokoh masyarakat bil khusus yang kita cintai, yang kita muliakan, yang kita hormati, Al-Habib Husain bin Umar Al-Abbas, juga para habaib yang lainnya yang hadir pada malam ini di tempat yang mulia ini, juga bil khusus yang kita hormati, yang kita cintai, Mukarram wal Muhtaram akhina billah Al-Ustad Yusuf Fakhruddin, Al-Ustad Hasim Hashim Adnan, Hasim Adnan, Al-Ustad Anwar Ibrahim, dan para asatid yang lainnya. Mohon maaf, afwan jiddan, saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, namun kendati pun demikian, insya Allah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat saya, rasa ta'zim saya kepada para tuan-tuan guru, kepada para habaib, para asatid, juga kepada yang terhormat Sahibul Bait Bapak Agus Jepri yang telah mengundang kita pada malam ini dalam acara pengajian Qasidah Burdah yang biasa diselenggarakan seminggu sekali setiap malam Jumat pada Isya. Dan beliau pengen katanya selain merutinkan, mendawamkan, mengistiqomahkan pengajian, pembacaan
kitab Qasidah Burdah, walaupun hanya semenit 2 menit katanya, pengen ada nilai taklimnya. Nah, keinginan beliau ini sangat bagus karena dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, asyadun nasi hasrata yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi fi dunya falam yatlubuhu. Manusia yang akan sangat menyesal nanti pada hari kiamat, kata beliau dalam hadis ini, adalah rajulun amkanahu talabul ilmi fi dunya falam yatlubuhu. Seseorang yang ketika hidup di alam dunia ada kesempatan untuk duduk di majelis ilmu, untuk duduk di majelis ta'lim, untuk mendengarkan pengajian, untuk mendengarkan tausiah-tausiah, siraman-siraman rohani Islam, mau'idatul hasanah yang bersumber dari Allah dan Rasulnya, yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Falam yatlubuhu, akan tetapi ia tidak mau untuk duduk di majelis ilmu, tidak mau untuk menjalankan kewajibannya thalabul ilmi. Orang yang seperti ini kelak di hari kiamat, kata Rasulullah, akan sangat amat menyesal, karena pahala thalabul ilmi ini sangat besar sekali. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga beliau telah bersabda, thalabul ilmi afdalu indallah minas salati wal siyami wal haji wal jihadi fi sabilillah. Beliau bersabda, thalabul ilmi afdalu indallah, mencari ilmu agama, mengkaji ilmu agama, memperdalam ilmu agama, menurut Allah itu lebih afdal, lebih utama, lebih istimewa, lebih besar pahalanya. Yang pertama minas sholat, daripada sholat. Karena sholat yang kita kerjakan pun harus didasari ilmu. Ibadah apapun, baik ibadah mahdoh, ibadah ghair mahdoh, baik ibadah yang hukumnya sunnah, terlebih-lebih ibadah yang hukumnya wajib, apabila tidak didasari dengan ilmu, maka boleh jadi tidak menutup kemungkinan, tidak mustahil ibadah-ibadah yang kita kerjakan selama kita hidup di alam dunia ini boleh jadi nanti akan menjadi sia-sia kalau tidak didasari ilmu. Makanya ibadah itu butuh 4 perkara, amal itu butuh 4 perkara. Diterangkan di dalam kitab Tambihul Ghafilin, annal amala yahtaju ila arba'ati hisolin, bahwasanya amal itu butuh 4 perkara. Al awalu, yang pertama, annal amala yahtajun niyah. Yang pertama, segala amal itu butuh niat. La yasul amal illa binniyah, tidak akan menjadi sah amal yang kita kerjakan, ibadah yang kita lakukan, kebaikan yang kita perbuat, kecuali apabila didasari niat. Sehingga niat ini memegang peranan penting di dalam beramal, di dalam beribadah. Sebagaimana dalam hadis sahih juga baginda Rasul mengatakan, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa, dan seterusnya. Sesungguhnya segala amal itu bergantung kepada niatnya, dan sesungguhnya bagi tiap-tiap orang itu tergantung apa yang diniatkan di dalam hatinya. Jangan sampai amalan-amalan yang kita kerjakan amalan yang soleh, pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan pekerjaan yang baik, bahkan amalan akhirat, tapi kalau niatnya enggak benar, itu enggak akan sampai ke akhirat.
Nah, disinilah peranan pentingnya niat. Maka luruskan niat kita di dalam hati kita. Wasani, dan yang kedua, annal amala yahtajul ilma, bahwasanya amal itu butuh ilmu. Li'annal amala la yasluhu illa ma'al ilmi, karena sesungguhnya segala amal itu tidak akan menjadi baik hasilnya kecuali apabila didasari dengan ilmu. Tentu orang yang beramal, orang yang beribadah didasari ilmunya itu akan jauh lebih sempurna daripada orang yang melakukan ibadah tanpa didasari ilmunya. Sehingga di dalam kitab Nashihul Ibad juga baginda Rasul bersabda, qalilul amal yanfa'u ma'al ilmi wa kasirul amal la yanfa'u ma'al jahli. Sedikitnya amal yanfa'u, itu akan bermanfaat, itu akan berguna, itu akan berfaedah, itu akan menghasilkan pahala. Ma'al ilmi, apabila amal tersebut walaupun sedikit didasari ilmunya, itu akan berpahala. Tapi sebaliknya kata beliau, wa katsirul amal la yanfa'u ma'al jahli. Amal yang banyak, kita beramal sebanyak apapun, beramal sehebat apapun, serajin apapun, segetol apapun, katakanlah tiap malam tahajud nggak pernah luput, Senin Kamis puasa nggak pernah lewat, baca Quran tiap hari minimal dapat 200 ayat, kebaikan-kebaikan, amal soleh, amal ibadah apapun, baik mahdoh maupun ghair mahdoh yang kita lakukan, apabila tidak didasari ilmunya sebanyak apapun, kata Nabi, layan pa'u, tidak bermanfaat, tidak berfaedah, tidak berguna. Di sini pentingnya ilmu. Maka jauh sebelum Allah perintahkan sholat, jauh sebelum Allah perintahkan zakat, jauh sebelum Allah perintahkan puasa Ramadan, jauh sebelum Allah perintahkan ibadah haji, yang paling pertama kali diperintahkan oleh Allah kepada Nabi kita adalah perintah mencari ilmu. Wahyu yang pertama saja yang turun, yang diterima oleh beliau adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu wahyu yang paling pertama kali diterima oleh Nabi. Iqra, bacalah olehmu. Apa yang harus kita baca? Ayat-ayat Allah. Ada berapa ayat Allah? Ada dua. Ada ayat kauniyah, ada ayat kauliyah. Ada ayat yang tersirat, ada ayat yang tersurat. Baca, karena sumber ilmu pengetahuan agama berada di dalam ayat-ayat Allah, baik ayat kauniyah maupun ayat kauliyah, yaitu Al-Quran. Al-Quran ini mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita tercinta, Nabi agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya mengandung banyak ilmu pengetahuan, ilmu agama apapun, disiplin ilmu agama apapun, baik ilmu alatnya, nahwu sorobnya, balanggohnya, badinya, mantiknya, bayannya, dan sebagainya, termasuk ilmu falak, ilmu faraid, ilmu hisab, ilmu tajwid, ilmu hadis, mustalahul hadis, ilmu fikih, usul fikih, semuanya bersumber dari kitab suci Al-Quran. Makanya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kamu dengan beberapa derajat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahul ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kamu dengan beberapa derajat. Itu yang kedua. Yang dibutuhkan oleh amal adalah ilmu. Yang pertama niat, yang kedua ilmu. Wasalisu, bermula yang ketiga yang dibutuhkan oleh amal adalah annal amala yahtaju sabra, li'annal amala la yaslu illa bisabri. Yang ketiga, bahwasanya amal itu butuh kesabaran, karena sesungguhnya suatu amal tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik apabila tidak dilakukan dengan kesabaran. Jadi yang ketiga, kita beramal butuh kesabaran, harus sabar.
Dan yang keempat, warabi'u, bermula yang keempat, annal amala yahtajul ikhlas. Li'anna Allah ta'ala li'annal amala la yaqbalu illa bil ikhlas. Yang keempat, amal itu butuh keikhlasan semata-mata karena Allah. Tidak ada tendensi apapun yang bersifat duniawi. Benar-benar ikhlas mengerjakan amal soleh itu, benar-benar ikhlas mengerjakan kebaikan itu, benar-benar ikhlas mengerjakan ibadah itu semata-mata libetigo imardotillah, hanya untuk mencari keridhaan Allah. Karena sesungguhnya amal apapun yang kita lakukan, sebanyak apapun, sehebat apapun, tidak akan diterima oleh Allah kecuali apabila amal tersebut dilakukan dengan keikhlasan semata-mata karena Allah. Yang kedua yang ingin sampaikan, itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, yang pertama udah berapa menit? Udah 10 menit. Yang kedua 10 menit, 20 menit. Yang ketiga 10 menit, 30 menit, berarti 30 menit ya. Apa Habib? Apa Habib? Maksudnya biar Habib pokoknya nyambung lagi gitu. Malam ini kita sudah berada di malam tanggal 8 di bulan Sya'ban, yang berarti kurang lebih sekitar 22 hari lagi kita akan sampai di bulan suci Ramadan. Bulan yang kehadirannya, yang kedatangannya sangat amat ditunggu-tunggu, dinanti-nanti oleh orang-orang yang beriman, yang ingin meraih pahala besar, pahala mulia, pahala agung yang sudah disediakan oleh Allah di bulan suci Ramadan. Sehingga Rasulullah bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamanu an takuna sanatu kulluha Ramadan." Seandainya umatku mereka tahu apa yang ada di bulan Ramadan, pahala-pahala besar, pahala-pahala mulia, pahala-pahala agung yang sudah disediakan oleh Allah di bulan suci Ramadan, seandainya mereka tahu itu semuanya, la tamanu an takuna sanatu kulluha Ramadan. Niscaya pasti mereka akan mengharapkan Ramadan berlangsung sepanjang tahun. Dalam 12 dari bulan-bulan Islam, inginnya bulan Ramadan semua, nggak ada bulan yang lainnya. Andai kata kita tahu pahala-pahala besar, pahala-pahala agung, pahala-pahala mulia yang sudah disediakan oleh Allah di bulan suci Ramadan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya hanya ingin menyampaikan tentang Ramadan mengenai niat puasa. Diterangkan di dalam kitab Fathul Mu'in halaman 55 baris yang keempat dari bawah. Nawaitu soma godin an adai fardi sahri Ramadhani. Tafsirnya di situ bil jari diidopati 5 ba'dahu. Jadi kalimat Ramadan dalam niat puasa Ramadan untuk tiap hari, mazhab Imam Syafi'i itu lafaz Ramadhaninya dibaca JR, bil jari dibaca JR. Wa alamatu jari kasrotun johiratun fi akhirih. Alamat JR-nya kasroh johiro yang ada di ujung kalimat, jadi Ramadhani. Apa alasan hukumnya? Alasan hukumnya liido fatihi 5 ba'dahu. Silahkan lihat keterangannya dalam kitab Fathul Mu'in halaman 55 baris yang keempat dari bawah, pasti ketemu itu keterangan. Alasan hukumnya liido fatihi 5 ba'dahu, karena lafaz Ramadan yang ada dalam niat puasa Ramadan itu diidopatkan, disandarkan 5 ba'dahu kepada kalimat sesudahnya, yaitu kalimat hadis sanati. Walaupun asalnya lafaz Ramadan itu isim alam itu mabni, tapi ketika lafaz Ramadan tersebut diidopatkan, disandarkan terhadap kalimat yang ada sesudahnya, maka menjadi batal kealamannya, maka dia harus dibaca JR supaya jelas. Karena tiap tahun Ramadan pasti datang. Tahun kemarin tahun 1442 Hijriah ada Ramadan enggak? Ada. Tahun sekarang tahun 1443 Hijriah ada Ramadan enggak? Ada. Kurang lebih 22 hari lagi. Entar tahun depan juga tahun 1444 Hijriah Ramadan ada enggak? Ada. Pasti Ramadan akan berlangsung setiap tahun. Nah, dalam niat puasa Ramadan kita harus jelas buat nawaitu saumagodin, aku niat puasa esok hari, menunaikan kewajiban bulan Ramadan. Pertanyaan, kewajiban bulan Ramadan tahun yang lalu, tahun sekarang, tahun akan depan, yang akan datang, itu harus
jelas di dalam niatnya, karena Ramadan setiap tahun selalu ada. Nah, supaya jelas bahwa puasa Ramadan yang akan kita lakukan adalah Ramadan tahun ini, maka dalam niat puasa Ramadan itu 8 Ramadan dibaca JR, supaya jelas bahwa puasa Ramadan yang akan kita kerjakan adalah Ramadan tahun ini. Karena 8 Ramadannya diidopatkan ke kalimat haji sanati, di mana haji sanati mengandung arti tahun ini. Nah, Ramadan tahun ini itu akan mengandung makna Ramadan tahun ini manakala kalimat Ramadannya dibaca JR, Ramadoni. Tapi ketika 8 Ramadannya dibaca nasob, dibaca Ramadona, maka itu munqati, terputus. Jadi 8 Ramadan tersebut tidak diidopatkan, tidak disadarkan kepada kalimat haji sanati, terputus sudah. Berarti nggak jelas Ramadan yang mana. Kira-kira bisa dipahami nggak nih? Ini saya berkewajiban untuk menyampaikan ilmu ini, dan saya nggak berani menyampaikan keterangan ini kalau saya belum lihat keterangannya. Silakan bapak-bapak lihat keterangannya, kitab Fathul Mu'in, buah karya Al-Faqih Al-Alim Al-Fadil Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Beliau murid daripada Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami As-Syafi'i yang bermadzhab Imam Syafi'i, yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kalau ingin sampai sama saya berkewajiban. Memang tugas saya begitu, tugasnya ngomong, tugasnya ngomong. Tapi ngomongnya ngomong ilmu, jangan ngomongin orang, jangan jelekin orang. Nauzubillah min. Nah, setelah saya sampaikan berarti kewajiban saya gugur. Adapun setelah saya sampaikan Bapak mendengar mau melaksanakan, silahkan monggo. Enggak juga enggak apa-apa, saya nggak rugi. Takbir dong. Kayak odol dipencet baru keluar. Takbir. 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 Shallu ala Sayyidina Muhammad. Yang cinta Nabi dan mampu membuktikan kecintaannya kepada Nabi dijamin masuk surga. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang benar-benar cinta kepadaku dan dia selalu membuktikan kecintaannya kepadaku dengan mentaati segala perintahku dan dengan menjauhi laranganku, dengan mengikuti mengamalkan ajaran Islam yang aku bawa, maka kana ma'i fil jannah adalah ia akan bersamaku nanti berada di dalam surga. Orang yang sudah mencintai Rasulullah, insya Allah ia akan mendapatkan kecintaan Allah. Ketika seorang hamba Allah sudah memperoleh kecintaan Allah dan Rasulnya, maka dia akan diampuni segala dosanya dan oleh Allah akan dijadikan ahli surga. Shalli wa sallim iman ala Ahmad. Shalli dimana alun biasa di mana? Iman ala Ahmad wal ali wal ashabi biman qad wahada wal ali wal ashabi biman qad wahada. Cintailah Nabi kamu, yaitu Nabi Muhammad. Agungkanlah pangkat Nabinya, yaitu Nabi Muhammad. Berikanlah agamamu, yaitu agama Islam.
sholli wa sallim wa barik alaihi. Shallu ala nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Seseorang tidak layak dikatakan sebagai orang beriman kecuali apabila di hatinya ada kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali apabila di hatinya ada kecintaan kepada ahlul bait beliau, kepada keluarga beliau. Kecuali apabila di hatinya ada kecintaan kepada anak cucu beliau, kepada dzurriyyah beliau, kepada keturunan beliau yaitu para habaib guru-guru kita. Kecuali apabila di hatinya ada kecintaan kepada pewaris beliau yaitu para alim ulama. Karena di dalam kitab Mukhtarul Ahadits terdapat sebuah hadis di mana dalam hadis tersebut baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad beliau telah bersabda, akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya paman akramahum faqad akramallahu wa rasulah. Muliakanlah oleh kalian, ikutilah oleh kalian para alim ulama, karena sesungguhnya mereka adalah pewaris para nabi. Mereka adalah orang-orang yang meneruskan, melanjutkan perjuangan para nabi di dalam mensiarkan agama Allah di muka bumi. Betul? Kita ulama? Siap bela ulama? Siap bela agama? Siap bela Rasul? Siap bela agama Islam? Ini pengajian apa tablik akbar ini? Masya Allah. Dalam hadis Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa ahli ahabba ilaihi min ahlihi wa itrati ahabba ilaihi min itratihi wa dzurriyyati ahabba ilaihi min dzurriyyatihi. Salah seorang di antara kalian tidak layak dikatakan sebagai orang yang beriman kecuali apabila aku, kata Rasulullah, lebih dicintai olehnya daripada ia mencintai dirinya sendiri. Kecuali apabila keluargaku, kata Rasulullah, lebih dicintai olehnya daripada ia mencintai keluarganya sendiri. Kecuali apabila dzurriyyahku, keturunanku, anak cucuku, para habaib lebih dicintai olehnya daripada ia mencintai anak cucunya sendiri. Kecuali apabila keturunanku lebih dicintai olehnya daripada ia mencintai keturunan sendiri. Nah, kalau kita sudah mampu mencintai keturunan Rasulullah, sudah mampu mencintai anak cucu Rasulullah, keluarga Rasulullah, pewaris Rasulullah, maka barulah kita insya Allah akan mencapai kesempurnaan ini. Jadi antara cinta di hati kita kepada mereka semuanya itu sangat erat hubungannya dengan keimanan kita, sehingga rasa cinta di hati kita kepada beliau, kepada keluarga beliau, kepada anak cucu beliau, kepada keturunan beliau itu menjadi tolak ukur, menjadi barometer, menjadi ukuran terhadap kesempurnaan iman kita. Insya Allah semakin bertambah kecintaan kita kepada Rasulullah, semakin bertambah kecintaan kita kepada ahlul bait beliau, kepada anak cucu beliau, kepada keturunan beliau, kepada pewaris beliau, insya Allah akan sempurna keimanan kita. Insya Allah. Yang terakhir, saya ingin mengutip sebuah keterangan dalam kitab Tanqihul Qaul, di mana Rasulullah bersabda kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud. Kata beliau, ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamasu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min itti alfi raqabatin wa najruka alal alimi khairul laka min alfi farsin tasaddaqta biha fi sabilillah wa salamuka alal alimi khairul laka min ibadati sanatin. Artinya, wahai Ibnu Mas'ud, engkau duduk di majlis ilmu, engkau duduk di pengajian, engkau tidak memegang pena untuk menulis, dan engkau tidak menulis barang satu huruf pun, karena engkau hanya mendengarkan, enggak bawa alat tulis. Itu pahalanya, kata Rasulullah, jauh lebih baik bagimu daripada engkau memerdekakan 1000 hamba sahaya. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, engkau memandang wajahnya orang alim. Memandang wajahnya orang alim disertai dengan perasaan cinta, mahabbah kepada para ulama, itu pahalanya jauh lebih baik bagimu daripada engkau mensodakohkan 1000 kuda di jalan Allah. Kuda perang. Kuda perang itu kudanya hitam tapi di jidatnya ada colat putih yang larinya sangat kencang. Itu harganya untuk dulu, harganya bisa di atas 1 miliar, bahkan bisa 5 miliar. Nah, ini 1000 kuda kali 5 miliar berapa nilainya? Kira-kira kita
Ada nggak uangnya buat beli 1000 kuda? Tapi dengan duduk di majelis ilmu kita dapat fadilah itu, alhamdulillah. Yang ketiga, engkau mengucapkan salam kepada orang alim, kepada para ulama, kepada para guru-guru kita, kepada para tuan-tuan guru kita. Itu pahalanya lebih baik bagimu daripada engkau mengerjakan ibadah sunnah selama 1 tahun. Itu ngucapin salam doang, alhamdulillah. Jadi jangan lupa nanti malam tanggal 1 Ramadan kita niat puasanya 2. Pertama niat puasa Ramadan 1 bulan sekaligus. Taklid kepada Imam Malik. Niatnya nawaitu shauma sahri Ramadana kullihi. Fardhu lillahi ta'ala. Ini untuk mengantisipasi kalau kita lupa nggak baca niat puasa untuk tiap hari, sudah ketutup sama ini. Tapi walaupun niat puasa Ramadan yang 1 bulan udah kita laksanakan di awal Ramadan, tetap oleh karena kita bermadzhab Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i mewajibkan agar niat setiap niatul lailan fil fardhi, wajib niat puasa malam hari untuk puasa esok hari dalam puasa Ramadan yang hukumnya wajib, yaitu nawaitu sauma bukan saum. Pakai sauma bukan pakai sa, bukan sauma. Kalau pakai sauma itu artinya bawang merah. Jadi kalau kita salah mengucapkan berubah arti. Misalnya kita niatnya nawaitu sauma godin, berarti itu artinya aku niat besok beli bawang merah. Kasian deh lu mau puasa mau belanja lu. Beda hayya alal falah dengan hayya alal falah beda. Kalau hayya alal falah, mari kita menuju kepada kemenang. Tapi kalau hayya alal falah, mari kita mencangkul di sawah. Al falah kan petani artinya. Iya jauh mananya. Dikira saya. Ngambung aja. Canda dikit. Baik. Jadi nawa itu sauma godin an ada fardhi sahri Ramadoni. Alhamdulillah udah paham semuanya. Ramadoni. Jawab jujur ya. Jawab jujur bapak-bapak, jangan ada dusta di antara kita. Ya salam. Jawab jujur. La imana liman kadzaba. Tidak dikatakan beriman orang yang berkata bohong. Nah, jawab jujur. Selama ini niat puasa Ramadannya Ramadoni. Ada yang Ramadoni, ada yang Ramadona. Coba yang selama ini niat puasanya Ramadona, coba jangan diangkat tangannya. Nah, berarti Ramadan semua ini. Wah, ketawa udah. Katanya tadi Ramadoni tapi nggak diangkat tangannya. Yang selama ini niat puasanya nawaitu shauma godin an adai fardhi sahri Ramadona haji sanatil ta'ala. Yang selama ini niatnya seperti itu, coba jangan diangkat tangannya. Wah, berarti Ramadan semua ini. Kacau nih. Berarti ada dusta di antara kita. Jadi mulai tahun ini kita niatnya Ramadoni nawaitu shauma godin an adai fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Artinya aku niat puasa esok hari menunaikan kewajiban bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah. Terima kasih atas ilmu untayan